Selamat sore, bersama saya Sandy Sopakua. Jumpa lagi kita pada KPN Online Tamrin dengan bahan bacaan dari buku berjudul Kemenangan Akhir Pertikaian Besar, bagian yang keempat dari bab yang pertama yang ditulis oleh Ellen G. White. Mari sama-sama kita ikuti bacaannya, namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami berkumpul kembali bersama-sama ingin mendengar mengenai pelajaran-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa dapat mencurahkan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti dan membuat kami lebih dekat lagi kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar menjawab doa kami, dalam nama Yesus Tuhan penebus kami, amin. Sikap keras kepala yang membabi buta dari para pemimpin Yahudi dan kejahatan keji yang merajalela di dalam kota yang terkepung itu menimbulkan ketakutan dan kemarahan tentara Romawi, dan akhirnya Titus memutuskan untuk menyerang bait suci itu. Ia juga menetapkan jika mungkin untuk menyelamatkan bait suci itu dari keruntuhan, tetapi perintahnya tidak lagi diindahkan anak buahnya. Pada waktu itu ia beristirahat di kemahnya pada malam hari. Orang Yahudi keluar dari bait suci dan menyerang tentara Romawi dengan tiba-tiba. Dalam pertempuran itu, seorang tentara melemparkan obor berapi melalui lubang di serambi bait suci, dan dengan segera membakar ruangan yang dilapisi dengan kayu cedar itu yang berdekatan dengan kamar yang kudus. Titus segera berlari menuju api itu diikuti oleh jenderal-jenderal dan komandan-komandan pasukannya, dan memerintahkan pasukan untuk memadamkan api itu. Namun perintahnya tidak diacuhkan. Dalam keganasannya, tentara-tentara itu melemparkan obor-obor menyala ke ruangan-ruangan yang berdampingan dengan bait suci itu. Dan kemudian dengan pedangnya membunuh banyak sekali orang-orang yang bersembunyi di situ. Darah mengalir di tangga bait suci, bak aliran air layaknya. Beribu-ribu orang Yahudi binasa. Selain suara peperangan itu terdengar teriakan Ikabod, kemuliaan Allah sudah hilang. Tidak mungkin bagi Titus menghentikan amukan tentaranya pada saat itu. Ia bersama stafnya memasuki dan memeriksa bagian dalam bangunan yang kudus itu. Mereka terpukau dan kagum karena api belum membakar tempat kudus itu. Ia membuat usaha terakhir untuk menyelamatkan tempat kudus itu. Ia melompat ke depan dan mengajak tentaranya untuk menghentikan kebakaran itu. Biasanya pasukan liberalis harus patuh kepada atasannya, tetapi rasa hormat kepada kaisar pun akan hilang oleh karena kebencian terhadap orang Yahudi dan keganasan pertempuran itu, serta pengharapan akan mendapat rampasan. Tentara-tentara itu melihat di sekeliling mereka kilauan emas yang memantulkan cahaya dalam amukan api. Mereka mengira bahwa harta yang tak terhitung banyak disimpan di dalam bait suci itu. Tanpa menyadari, seorang tentara menyulutkan obornya yang sedang menyala ke antara engsel pintu. Dengan sekejap saja, seluruh bangunan sudah menyala. Nyala api dan asap yang membutakan mata memaksa para perwira untuk mundur, dan bangunan agung itu pun dibiarkan menemui nasibnya. Bagi orang Roma, pemandangan itu adalah suatu yang mengerikan. Bagaimana pula bagi orang Yahudi? Seluruh puncak bukit tempat kota itu berdiri terbakar bagaikan gunung berapi. Satu demi satu bangunan itu runtuh dengan bunyi yang bergemuruh, lalu ditelan lubang dalam yang nyala. Atap-atap yang terdiri dari kayu cedar bagaikan lempengan-lempengan nyala api.
Menara-menara yang di atas rumah yang disepuh bersinar bagaikan paku-paku cahaya merah. Menara gerbang terbakar dengan nyala api yang membumbung tinggi. Bukit-bukit di sekitar itu terang benderang. Orang-orang memperhatikan dengan kecemasan yang luar biasa kemusnahan bait suci itu. Tembok kota bagian luar dan bukit-bukit penuh dengan manusia yang sebagian pucat pasi oleh karena ketakutan dan putus asa, dan yang sebagian lagi dengan wajah merah ingin pembalasan, tetapi sia-sia. Teriakan-teriakan tentara Roma yang berlari ke sana kemari dan jeritan orang-orang Yahudi yang binasa dalam nyala api bercampur baur dengan gemuruh nyala api besar, dan suara membahana balok-balok dan tiang-tiang yang rubuh. Gema dari bukit-bukit memantulkan kembali teriakan orang yang berada di ketinggian. Di sepanjang tembok terdengar teriakan dan ratap tangis yang dipantulkan kembali. Orang-orang yang nyaris mati karena kelaparan mengerahkan seluruh tenaganya untuk masih sisa untuk berteriak dalam kesakitan dan keputusasaan. Pembantaian di dalam jauh lebih mengerikan daripada yang dapat dilihat dari luar. Laki-laki dan perempuan, tua dan muda, para pembangkang atau imam-imam, mereka yang bertempur dan yang memohon belas kasihan, telah ditebas tanpa pilih bulu dalam pembantaian itu. Jumlah yang terbunuh jauh melebihi pembunuh. Para tentara itu harus melompati tumpukan mayat-mayat untuk meneruskan penumpasan. Setelah keruntuhan bait suci, kemudian seluruh kota itu jatuh ke tangan tentara Romawi. Para pemimpin Yahudi meninggalkan menara-menara, benteng-benteng pertahanan yang kuat mereka, dan Titus mendapatinya dalam keadaan sunyi senyap. Ia memandanginya dalam kekaguman, dan ia menyatakan kepada Allah lah yang telah menyerahkan semua itu ke tangannya, karena tidak ada musuh betapapun yang kuat yang dapat menundukku benteng yang begitu kuat. Baik kota maupun Ka'bah diratakan dengan fondasinya, dan tanah tempat berdirinya bangunan suci itu telah dibajak seperti ladang. Yeremia 26 ayat 18. Dalam pengepungan dan pembantaian selanjutnya, lebih 1 juta orang binasa terbunuh. Yang masih hidup dibawa sebagai tahanan, dijual sebagai budak, digiring ke Roma untuk merayakan kemenangan, dilemparkan ke binatang buas, atau dicerai-beraikan sebagai musafir tunawisma di seluruh dunia. Orang-orang Yahudi yang telah menempa sendiri belenggu kakinya. Mereka telah mengisi sendiri cawan pembalasan. Dalam keruntuhan total yang menimpa mereka sebagai bangsa, dan dalam semua malapetaka yang menimpa mereka. Lebih lanjut, dalam pencerai-beraian, mereka hanya menuai apa yang telah mereka tanam dengan tangan mereka sendiri. Nabi berkata, "Hai Israel, engkau telah membinasakan dirimu sendiri." Hosea 13 ayat 9. Sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Hosea 14 ayat 2. Penderitaan mereka sering dinyatakan sebagai hukuman yang diberikan kepada mereka oleh perintah langsung dari Allah. Dengan demikian, setan penipu besar itu mencoba menyembunyikan pekerjaannya. Oleh karena orang-orang Yahudi telah dengan degilnya menolak kasih dan kemurahan ilahi, menyebabkan perlindungan Allah ditarik dari mereka. Dan setan telah diizinkan memerintah mereka sesuai dengan kehendaknya.
Kekejaman hebat yang berlaku selama keruntuhan kota Yerusalem adalah suatu pertunjukan kuasa balas dendam setan atas mereka yang diserahkan kepada pengendaliannya. Kita tidak dapat mengetahui berapa banyak kita berhutang kepada Kristus untuk kedamaian dan perlindungan yang kita nikmati. Kuasa Allah lah yang mencegah manusia jatuh sepenuhnya ke bawah pengendalian setan. Orang-orang yang tidak mau menurut dan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih mempunyai alasan yang kuat untuk mensyukuri kemurahan dan panjang sabar Allah dalam menahan kuasa si jahat yang berbahaya dan kejam itu. Akan tetapi, bila mana manusia melewati batas kesabaran ilahi, penahanan itu akan dilepaskan. Allah tidak bertindak sebagai pelaksana hukuman bagi orang yang berdosa, yang melanggar, melainkan membiarkan penolak-penolak belas kasihannya itu sendiri menuai apa yang mereka sudah tanam. Setiap sinar terang yang ditolak, setiap amaran yang diabaikan, setiap nafsu yang dimanjakan, setiap pelanggaran terhadap hukum Allah adalah bibit yang ditanam, yang akan memberikan tuaian yang pasti dan tidak pernah gagal. Roh Allah yang tetap ditolak akhirnya akan ditarik dari orang berdosa itu, dan kemudian tidak ada lagi kuasa untuk mengendalikan nafsu jahat jiwa, dan tidak ada lagi perlindungan dari kebencian dan rasa permusuhan setan. Kebinasaan Yerusalem adalah amaran yang sesungguhnya menakutkan bagi semua orang yang telah meremehkan pemberian karunia ilahi dan yang menolak ajakan kemurahan ilahi itu. Tidak akan diberikan lagi kesaksian yang lebih menentukan mengenai kebencian Allah pada dosa dan mengenai hukuman tertentu yang dijatuhkan kepada orang yang bersalah. Nubuatan Juru Selamat mengenai pelaksanaan penghakiman terhadap Yerusalem masih akan ada lagi kegenapannya yang lain, di mana kehancuran yang dahsyat hanya merupakan suatu bayangan saja. Dalam nasib buruk kota pilihan itu, kita boleh melihat kebinasaan dunia yang telah menolak kemurahan Allah dan menginjak-injak hukumnya. Begitu gelapnya catatan penderitaan umat manusia yang pernah disaksikan oleh dunia ini selama kejahatannya yang sudah berabad-abad. Hati menjadi sakit dan pikiran melemah dalam merenungkan hal itu. Sungguh mengerikan akibat dari penolakan kuasa surga. Tetapi yang lebih gelap lagi akan dinyatakan dalam nubuatan masa yang akan datang. Catatan-catatan masa lalu, rentetan panjang kegemparan, pertikaian dan revolusi, setiap sepatu tentara yang derap, dan setiap jubah yang berlumuran darah. Yesaya 9 ayat 4, semuanya tidak berarti bila dibandingkan dengan kengerian pada hari itu, bila mana roh Allah yang menahan ditarik dari orang jahat, dan tidak ada lagi menahan meledaknya nafsu manusia dan murka setan. Kemudian dunia ini akan melihat akibat dari pemerintahan setan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Akan tetapi, pada hari itu, seperti pada waktu kebinasan Yerusalem, umat-umat Allah akan diselamatkan, yaitu setiap orang yang terdapat namanya tertulis di antara yang hidup. Yesaya 4 ayat 3. Kristus telah menyatakan bahwa ia akan datang kedua kalinya untuk mengumpulkan umatnya yang setia kepadanya. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya.
dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Matius 24 ayat 30 dan 31. Kemudian mereka yang tidak menuruti Injil akan dimusnahkan oleh nafas yang keluar dari mulutnya dan dibinasakan dengan sinar terang kedatangannya. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Seperti bangsa Israel dahulu, orang-orang jahat itu membinasakan diri mereka sendiri. Mereka jatuh oleh karena kejahatan mereka. Oleh karena mereka menghidupkan suatu kehidupan yang penuh dengan dosa. Mereka telah menempatkan diri mereka sedemikian rupa sehingga tidak selaras dengan Allah. Keadaan mereka begitu direndahkan oleh kejahatan sehingga kenyataan kemuliaan Allah bagi mereka bagaikan api yang menghanguskan. Biarlah orang-orang berhati-hati agar mereka tidak meremehkan pelajaran yang disampaikan kepada mereka di dalam firman Kristus, sebagaimana Ia telah mengamarkan murid-muridnya mengenai keruntuhan dan kebinasan Yerusalem, memberikan kepada mereka tanda-tanda keruntuhan yang mendekat, agar mereka dapat menyelamatkan diri. Demikian Ia telah mengamarkan dunia ini mengenai kebinasaan terakhir dan telah memberikan kepada mereka tanda-tanda dekat kebinasaan, agar mereka yang mau boleh melarikan diri dari murka yang akan datang itu. Yesus menyatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Lukas 21 ayat 25, Matius 24 ayat 29, Markus 13 ayat 24 sampai 26, Wahyu 6 ayat 12 sampai 17. Mereka yang memandang tanda-tanda kedatangannya ini akan mengetahui bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Matius 24 ayat 33. Karena itu berjaga-jagalah, Markus 13 ayat 35, katanya menasihatkan. Mereka yang mengindahkan amaran itu tidak akan terus tinggal dalam kegelapan, sehingga hari itu menimpa mereka tanpa disangka-sangka. Tetapi bagi mereka yang tidak berjaga-jaga, hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. 1 Tesalonika 5 ayat 2-5. Dunia ini tidak lebih siap menerima pekabaran zaman ini daripada orang Yahudi menerima amaran juru selamat mengenai Yerusalem. Bagaimanapun juga, hari Allah itu akan datang dengan tidak disangka-sangka oleh orang yang tidak beriman. Bila mana kehidupan berlangsung terus di dalam berbagai kegiatan, bila mana manusia larut dalam kepelesiran, dalam bisnis, dalam perjalanan, dalam mencari uang, bila mana pemimpin-pemimpin agama membesar-besarkan kemajuan dunia dan penerangan, dan manusia dinina-bobokan dengan keamanan palsu, kemudian seperti pencuri di tengah malam, mencuri di tempat yang tidak dijaga. Demikianlah kebinasaan yang tidak disangka-sangka datang menimpa orang-orang yang lalai dan tak beriman. Mereka pasti tidak akan luput. 1 Tesalonika 5 ayat 2-5. Demikianlah pembahasan kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah mempelajari sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya dengan firman-Mu ini membuat kami lebih berjaga-jaga, lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa, sehingga nantinya kami akan melihat tanda-tanda kedatangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar menjawab doa kami, dalam nama Yesus Selamat dan Penebus kami, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.